Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali di forum yang insyaallah akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga rekan-rekan yang hadir di sini semuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur barokah dan juga sehat walafiat baik dirinya, keluarganya maupun kerabat-kerabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bagi mereka yang punya hutang, saya doakan semoga cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semangat. Gitu. Yang gajinya sedikit semoga ditambah oleh Allah biar lebih berkah lagi. Yang sudah banyak ditambah lagi biar saudara lebih. Yang belum berangkat umroh saya doakan semoga umroh sekeluarga. Amin. Berangkat haji juga sekeluarga. Dan semoga haji dan umrohnya mabrur. Amin. Bagi yang belum hadir ya saya doakan semoga semua urusannya dilancarkan oleh Allah SWT. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Dan Amin. yang punya urusan juga semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Ya alhamdulillah malam hari ini kita sudah lama nggak bertemu gitu ya. Sudah berapa lama ini? Ya alhamdulillah ya. Ini lampunya kenapa? Oh ini buat kepentingan video ya. Monggo lah. Ya insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita mengambil tema jalan hidup Muslim gitu. Ya insya Allah ya. Oke, kita mulai saja gitu materinya yaitu jalan hidup Muslim. Sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah SWT dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidaklah khalaqtul aku ciptakan al jinna jin wal insa dan juga manusia illa melainkan kecuali liya'budun agar mereka beribadah kepadaku. Maksudnya kepadaku berarti kepada Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk ibadah. Mungkin kalau kita ditanya apakah sih sebenarnya tujuan diciptakannya manusia? Ya. Kalau kita ditanya apa tujuan hidup kita, itu mungkin ada yang menjawab, tujuan hidup saya tak hidup bahagia. Oke, hidup bahagia. Apa tolak ukur bahagia? Tolak ukur bahagia itu kalau semua kebutuhannya tercukupi, terpenuhi, itu bahagia tak? Oh gitu. Kayak apa itu kebutuhannya terpenuhi atau tercukupi? Mungkin ya bisa makan enak tak? Alhamdulillah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah tak? Alhamdulillah. Rumah ada tak? Kendaraan ada juga tak? Tabungan ada juga numpuk gitu ya. Nah itu mungkin bahagia hidup ya. Nah pertanyaannya adalah tujuan-tujuan yang seperti itu apakah benar atau salah? Kalau kita ditanya apa tujuan hidup kita, maka seharusnya ini dikembalikan kepada apa sebenarnya maksud dan tujuan Allah itu menciptakan kita. Maka itulah tujuan hidup kita. Ya.
Jadi kalau ditanya apa tujuan hidup kita, maka harus dikembalikan kepada apa maksud dan tujuan Allah menciptakan hidup kita ini. Nah, kalau kita bertanya apa tujuan Allah SWT menciptakan hidup kita, maka dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 Allah SWT berfirman bahwa tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini berbeda dengan pemahaman atau mabda selain Islam, mabda atau ideologi selain Islam, pandangan hidup selain Islam. Contoh, orang komunis, orang sosialis, kalau ditanya apa tujuan hidupnya manusia, maka mereka akan menjawab mencari materi. Kenapa kok mencari materi? Karena mereka punya konsep asal usul manusia itu dari materi, nanti kembali akan menjadi materi, maka hidup di dunia adalah untuk mencari materi. Itulah orang sosialis, orang komunis itu berpemahaman seperti itu. Jadi mereka berpemahaman seperti rumput yang ada di halaman itu. Rumput. Jadi rumput kalau di halaman kita tiba-tiba tumbuh rumput. Kalau ditanya dari mana asalnya rumput? Dari tanah. Maka kalau ditanya dari mana asalnya manusia? Dari materi. Dari materi. Seperti bagaimana rumput. Rumput awalnya dari tanah, kemudian gede jadi rumput. Nanti begitu mati kembali ke tanah, kan begitu ya? Ini rumput-rumput, kita bicara rumput ini. Kalau orang sosialis melihatnya manusia itu seperti rumput, ya. Apa itu seperti rumput? Muncul dari tanah, hidup, besar, kemudian mati, kembali ke tanah. Jadi artinya apa? Artinya kalau kehidupan manusia itu diibaratkan seperti rumput, maka konsepnya itu begini, manusia itu berasal dari materi, sesuatu, materi bukan duit ya, materi, bahan atau sesuatu. Dari materi akan kembali menjadi materi, maka hidup di dunia adalah untuk mencari materi. Selaras ya? Saya tidak mengatakan benar atau salah. Selaras apa enggak? Selaras. Jadi konsepnya itu selaras. Jadi asalnya dari materi, kembali ke materi, hidup di dunia mencari materi. Selaras ya? Nyambung? Nyambung. Pertanyaannya benar atau salah? Benar atau salah? Konsep itulah yang selama ini juga dikembangkan oleh orang-orang barat di pelajaran anak-anak kita. Ya, bahwa asal usul manusia itu dari kera, kan gitu ya. Itu dari materi, gitu. Nanti mati dikubur, kembali ke tanah lagi jadi materi juga. Gitu. Kemudian hidup di dunia juga nyari materi. Itu teori sosialis kayak begitu. Dan itu diajarkan kepada anak-anak kita. Pertanyaannya, konsep itu benar atau salah? Konsep itu terkait dengan pelajaran sekolah saja, ilmu pengetahuan saja, atau terkait dengan akidah? Bahwa asal-usul manusia itu dari kera, kemudian jadi manusia, kemudian mati. Itu konsep itu hanya sekedar pengetahuan ataukah soal akidah? Itu soal akidah. Itu soal akidah. Jadi kalau anak kita itu dijejeli konsep bahwa asal-usul manusia itu dari kera, dari materi,
Wah, itu menyalahi konsep akidah kita. Kemudian juga ada teori asal-usul kehidupan, bahwa asal-usul kehidupan itu dari zat yang namanya H2O, O2 dan segala macamnya. Ada 4 unsur kalau nggak salah. Ya. Akhirnya itu jadi kehidupan seperti ini. Artinya apa? Asal-usul konsep kehidupan itu dari materi. Jadilah kehidupan kayak begini ini, dan nanti akan mati kembali menjadi materi lagi. Pertanyaannya, itu hanya sekedar ilmu pengetahuan ataukah akidah? Akidah. Itu salah atau benar? Salah. Fatalnya adalah apa? Akidah yang salah tadi itu diberikan kepada anak-anak di bawah umur, anak-anak SD, anak-anak SMP yang belum balik gitu ya. Itu diberikan kepada anak-anak kita. Maka itu meracuni dan merusak akidah kita. Jadi pandangan hidup bahwa mengatakan manusia dari materi kembali ke materi dan di dunia hidup untuk mencari materi, benar atau salah? Salah. Itu pandangan orang sosialis kayak begitu itu ya. Ada teorinya kan? Oh ada, ya, ada teorinya. Silakan nanti dicari ya. Ini pandangan hidup orang sosialis. Sekarang pandangan hidup orang kapitalis. Aku gak ngerti sing disebut sosialis itu koyo opo, kapitalis itu koyo opo, tahu gak ngerti. Oke. Tahu pandangan hidup? Tahu nggak arti pandangan hidup itu apa? Namanya pandangan hidup adalah sebuah konsep, prinsip-prinsip dalam hidup yang dipegang untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu namanya pandangan hidup. Jadi ada prinsip, ada konsep yang dipegang dan itu untuk dijalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu namanya pandangan hidup. Bukan nek dipandang terus hidup, bukan begitu. Jadi pandangan hidup itu ada sebuah teori, konsep yang kita pegang ya, tapi kemudian kita jalankan dalam kehidupan sehari. Itu namanya pandangan hidup. Nah, kalau pandangan hidupnya itu mengatakan bahwa asal-usul manusia itu dari materi, kembali ke materi, hidup untuk mencari materi, itu disebut dengan pandangan hidup sosialis. Sosialis atau komunis. Nah, ada pandangan hidup lain yaitu kapitalis. Apa itu kapitalis? Disebut dengan sosialisme, isme itu adalah pandangan, kan gitu. Isme, pandangan, aliran. Sosialis berarti aliran sosialis, sosial kan begitu. Nah, kalau kapitalisme itu berasal dari dua kata, isme, aliran, pandangan, dan kapital. Kapital itu modal, uang. Jadi aliran yang memandang semua kehidupan ini hanya dengan tolok ukur materi. Dalam pengertian tolok ukur uang, tolok ukur kebendaan, itu namanya kapitalisme. Aliran yang memandang bahwa seluruh kehidupan ini diukur dengan materi. Nah, itu disebut dengan kapitalisme. Apa contohnya? Contohnya itu begini. Nggak mau nolong tetangganya, nek gak ono duite. Itu kapitalisme. Tidak mau silaturahmi ke tempat orang lain kalau nggak ada duitnya, nggak mau kerja nek gak ada duitnya, nggak mau melakukan apapun kalau nggak ada duitnya. Termasuk apa? Lapa aku hubungan karo Nana, lapa aku kekancan karo Nana, nek Nana ini gak ada duitnya di ngopo. Itu kapitalisme. Jadi pola hubungan menungso itu diukur dari uang. Sehingga kalau berteman hanya dengan sesama yang kaya saja, sing duwite akeh dikancani, sing duwite sithik gak gelem dikancani. Nek sing sugih dihormati, tapi nek sing miskin kere gak dihormati. Itu namanya kapitalisme. Sithik-sithik duit.
Kapitalisme. Contohnya apa? Nek pengen jadi pemimpin, modalnya kudu gede. Itu kapitalisme, Pak. Nek pengen jadi wakil rakyat, modalnya kudu gede. Ya, bagi-bagi duit. Aku gak gelem milih kowe nek ana duite. Nek ana duite baru tak pilih. Itu kapitalisme. Ya. Dan itu juga sosialisme. Sama dalam konsep kehidupan, bagaimana dia mencari materi itu sama. Jadi kalau pandangan kapitalisme itu begini. Jika orang kapitalisme itu ditanya dari mana asalmu, maka orang kapitalisme akan menjawab, saya berasal dari Tuhan, saya diciptakan oleh Tuhan. Nek mati nanti, kalau sudah mati kembali kepada Tuhan. Hidup di dunia ngapain? Hidup di dunia untuk mencari materi, yaitu kapitalisme. Kalau sosialisme, asal usulnya dari materi, kembali ke materi setelah mati, hidup di dunia mencari materi, itu sosialisme. Nek kapitalisme asalnya dari Tuhan, kembalinya ke Tuhan, hidup di dunia cari materi. Nah, itu kapitalisme namanya. Jadi kalau orang sosialisme karena dia asalnya dari materi, kembali ke materi, hidup di dunia mencari materi, pure, jelas bahwa dia tidak mengakui adanya Tuhan. Clear. Kenapa? Karena asal usulnya dari materi, bukan diciptakan Tuhan, gitu loh, dari materi. Makanya orang sosialisme itu tidak mengakui adanya Tuhan atau disebut dengan ateisme, yaitu paham tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, tapi kalau kapitalisme dia mengakui Tuhan. Aku ini diciptakan oleh Tuhan, nanti mati kembali kepada Tuhan, tapi hidup di dunia untuk mencari materi. Itu namanya kapitalisme. Maksudnya apa, Tat? Maksudnya itu begini, dia mengakui diciptakan Tuhan, dia juga mengakui kembali kepada Tuhan, tapi dia tidak mau terikat dengan aturan Tuhan. Kok iso ngono? Lho gak nyambung iki. Nyambung gak ini? Karena asal usulnya teko Tuhan, kembali ke Tuhan, hidup di dunia, kemudian nyari materi. Nyambung apa enggak? Secara teori ini gak nyambung ini. Ya. Enggak nyambung. Nek sosialisme tadi itu nyambung. Nyambungnya dari mana? Asalnya dari kembali ke di dunia nyari materi. Nyambung ya? Kapitalisme asalnya dari Tuhan, kembali ke hidup di dunia nyari materi. Loh gak nyambung lah. Nek Islam gimana, Tat? Pandangan Islam. Kalau Islam itu dia mengakui berasal dari Allah, dari Tuhan, dari Allah, kembali kepada Allah, hidup di dunia beribadah kepada Allah. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi asal usulnya dari Allah, kembali kepada Allah, hidup di dunia beribadah kepada Allah. Nyambung ya? Nyambung. Kapitalisme itu nggak nyambung. Kesimpulannya tuh begini. Kesimpulannya kalau ada di antara kita yang ngaku bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, kemudian nanti mati akan kembali kepada Allah, tapi kalau hidup di dunia nggak mau diatur syariatnya Allah, itu artinya kita ini berpaham kapitalisme. Tuh, aku ini Islam tak, bukan kapitalis. Iya, tapi sikapmu itu menunjukkan konsepnya kapitalis. Jadi asalnya dari Allah, kembali kepada Allah, tapi hidup di dunia gak mau diatur syariatnya Allah. Tujuannya cuma nyari materi.
Ustaz, aku ini ngerti nek Islam apa nek aku iki apa diciptakan oleh Allah ngerti. Sok nek aku mati kembali kepada Allah. Terus apa yang kamu lakukan hidup dunia? Wah, yo kerja ta, kerja nggo apa? Yo duitnya ben akeh kan gitu. Nah, ini kan gak nyambung kan? Itu seperti konsepnya kapitalis gitu. Jadi apa? Hati-hati. Hati-hati dalam pengertian apa? Hati-hati bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Loh tak, aku ini kerja boleh duit tak? Oh ngerti, wong kerja itu juga ibadah, betul nggak? Tapi nek sampean melakukan ibadah itu nek ono duite, nah itu bahaya. Maksudnya apa tak ibadahnya? Aku tak nek lagi kampanye, yo kusuk sembayangnya disuting, kan begitu. Jadi bukan sholat itu niatannya bukan untuk ibadah kepada Allah, tapi disyuting ben aku ketok alim ya, waya azan ngono aku wudu tak disyuting kan gitu. Biar apa? Biar aku ketok alim dipilih oleh orang-orang. Berarti itu niatannya untuk materi, betul nggak? Bukan untuk beribadah kepada Allah. Kerja yang ngono tujuannya golek materi bukan beribadah. Loh kok bisa? Wong kerjaku sama-sama ibadah tak? Apa bedanya kerja untuk ibadah dan apa bedanya kerja untuk mendapatkan materi saja? Bedanya apa kira-kira? Kalau bekerja itu niatannya ibadah dan juga mendapatkan uang, maka ketika dia bekerja pasti terikat dengan syariatnya Allah gitu loh. Ada halal, haram dan segala macamnya gitu. Tapi nek wong kerja gak ngerti halal haram diterabas dihajar aja. Yang penting entuk duit, itu bukan bekerja untuk ibadah, tapi untuk materi. Paham? Nah, saya nggak paham ditulis nanti ditanyakan. Nah, gitu. Oke, sekarang apa itu ibadah? Jadi kalau kita ini kan illa liya'budun, kecuali beribadah kepadamu. Nah, ibadah itu maksudnya apa tadi? Oke. Apa itu ibadah? Imam Malik mengatakan ibadah adalah taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan berpegang teguh kepada apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam agama. Jadi kalau ibadah itu artinya adalah taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, berpegang teguh kepada syariatnya Allah. Taat, tunduk, berpegang kepada syariatnya Allah. Itu kuncinya, maka itu disebut dengan ibadah. Kalau kita bekerja itu taat, tunduk, dan berpegang kepada syariatnya Allah, maka bekerjanya bernilai ibadah. Kalau silaturahmi kita ke tempat orang lain itu taat, tunduk, dan berpegang kepada syariatnya Allah, maka silaturahminya bernilai ibadah. Menurut. Jadi nek silaturahmi ke tempatnya orang itu tetap harus tunduk, taat dan berpegang kepada syariatnya Allah. Loh, bertamu yang tunduk, taat, berpegang syariatnya Allah tuh koyo apa tat? Nah, kan ada itu aturannya ketika bertamu, ya. Apa saja aturannya bertamu? 1. Apa ya? Secara waktu. Secara waktu, kalau nggak salah, nggak boleh kita ini silaturahmi habis maghrib itu singkat saya itu nggak boleh. Ya, nanti dibuka lagi ya kita bilang. Kalau yang kedua salam, ya. Salam kan sambil salam sambil ketok-ketok. Itu tidak boleh mengganggu orang yang ada di dalam rumah. Karena orang yang ada di dalam rumah itu punya privasi. Paham ya? Punya privasi. Masuk ke rumah orang harus
izin. Salah satu izin itu apa? Salam. Itu izin. Nah, nek salam harus yang sopan. Dok. Assalamualaikum. Gak boleh langsung dok. Gitu, gak boleh begitu. Itu namanya menteror orang, ya. Itu bukan minta izin iku jenenge. Ya. Makanya harus dok. Assalamualaikum. Ditunggu. Kenapa kok ditunggu? Antum harus ingat bahwa orang yang ada di dalam rumah ketika ada orang asing mau masuk ke dalam rumah, maka kalau penghuninya wanita, dia harus menutup auratnya dulu. Ngono lho. Ning jero kan dibuka kan, bukan nggak mungkin di dalam itu yo hubungan, yo jilbaban kan nggak begitu. Pakai daster kudungnya dibuka. Mak itu begitu. Terus ada tamu, dok, assalamualaikum. Nah, sudah jawab mungkin salam. Tapi kan saya ganti baju dulu, betul enggak? Bolehi mana bajunya, mana kerudungnya, dilihat dulu rambutnya ini kelihatan atau tidak, kan begitu ya? Baru ditemoni. Kadang-kadang kita ini gak sabar gitu loh, gak tahu konsep itu. Nah itu gak boleh. Assalamualaikum. Dan ketok-ketok lagi. Assalamualaikum. Ditunggu lagi, sabar. Gak boleh ganggu soalnya. Sampai 3 kali. 3 kali gak dijawab, boleh. Gak oleh maksa. Kenapa? Karena pada prinsipnya penghuni rumah itu boleh untuk menerima atau tidak menerima tamu. Contohnya misalnya, aku nggak mau diganggu. Jadi dari luar diketok-ketok, assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam. Tapi nggak ngomong, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan telu, kudune ngale, karena aku nggak mau diganggu. Tapi maksud terus, dok. Itu jenenge silaturahmi yang tidak taat, patuh dan berpegang kepada syariatnya Allah. Itu ada dicoba dilihat di kitab Nizamul Istimai. Gitu. Jadi ketika bertamu gak boleh sampai mengganggu yang ada di dalam rumah, harus yang sopan, ditinggal ngale. Gitu ya. Jadi apa itu ibadah? Ibadah adalah taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan berpegang teguh kepada syariat Allah. Itulah makna ibadah. Setiap waktu yang kita lewati harus kita isi dengan amal soleh agar hidup bernilai ibadah. Betul? Nah, kenapa sih kita harus beribadah? Karena ibadah itu adalah konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Apa itu konsekuensi iman? Konsekuensi dari yakin kepada Allah gitu. Itu konsekuensinya itu begitu. Contoh nih, nek sampean loro sakit, terus datang neng dokter, yakin nggak dokter itu bisa bantu kita sembuh? Yakin nggak? Nek gak yakin oh gak teko rene tak. Oke, berarti yakin ya. Apa sih konsekuensi kalau kita yakin kepada dokter? Apa konsekuensinya? Manut, oke, manut kepada dokter. Pak, tolong dibuka bajunya Pak. Wah, gitu, jangan melecehkan saya. Wajar, boleh melecehkan. Gak manut itu. Coba saya yakin sama, enggak. Lu gimana sih maksudnya? Ini gitu. Logis gak? Gak logis. Begitu selesai diperiksa, dikasih resep dokter, ditebus gak resepnya? Dibeli gak obatnya? Diminum gak obatnya? Itu konsekuensi kalau jenengan percaya sama dokternya. Jadi kalau jenengan datang ke dokter, resep gak ditebus, obatnya gak diombe, jenenge sampean gak yakin karo dokter. Sama, sampean ngaku-ngaku beriman kepada Allah, yakin gak sama Allah? Yakin.
yakin. Percaya sama Allah, percaya. Sama Rasulullah yakin, yakin. Percaya sama Rasulullah, percaya. Sama Al-Qur'an yakin, yakin. Percaya sama Al-Qur'an, percaya. Ngelakoni enggak apa sih di dalam Al-Qur'an itu? Iga. Lah yo apa sampean niku kan? Padha sampean teko datang ning dokter kan gitu. Ayo tak cek, labine dibuka. Enggak mau. Bapak sakit apa? Enggak ngerti. Mbok. Loh, Bapak kesini nih apa tujuannya? Ya mau ke dokter. Bapak sakit apa? Ya enggak tahu, enggak. Saya cek dulu, enggak mau. Maksudnya dia apa? Logis enggak? Enggak logis. Sama, jadi kita beribadah kepada Allah itu konsekuensi dari kita beriman kepada Allah. Jadi kalau kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, maka konsekuensinya adalah mengikuti Allah, mengikuti Rasulnya, dan mengikuti Al-Quran. Nah, itu ceritanya konsekuensi keimanan. Jadi apa itu konsekuensinya keimanan? Ya mengimani seluruh isi Al-Quran, beriman dan taat kepada Nabi Muhammad SAW, dan tunduk dan patuh terhadap syariat atau aturan Islam. Itu konsekuensinya. Konsekuensi iman itu begitu, Pak. Ya, gitu. Nah, iman itu apa sih, Tat? Apa itu iman? Di dalam kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz yang pertama, Syekh Taqi itu mendefinisikan bahwa iman itu adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta berdasarkan dalil atau atas dikul jazm mutabik lil alwaqi an dalili. Jadi al-imanu huwa at-tasdiqul jazm mutabik lil alwaqi an dalili. Apa itu? Jadi iman itu adalah pembenaran yang pasti. Pasti, artinya pembenaran yang pasti itu harus yakin 100%, gak ada keraguan sedikit pun. Kenapa Tat? Kalau iman itu gak boleh keraguan sedikit pun. Saiki sampean tak takoni. Sampai nek mencintai istrinya sampean 100% apa 90%? Coba sampean ngomong nih bojone sampean, aku iku seneng karo kowe 90% awe iki. Mesti didedes sampean iku. Sing 10% digo sapa? Ayo ngomong, nek gak tak kamplongi sampean. Jadi beriman itu justru malah melebihi kecintaan kita kepada istri kita. Lalu kalau istri dia cintanya bisa jadi 100%, apalagi kita beriman kepada Allah. Tidak boleh berkurang sedikit pun keyakinan itu. Ragu sedikit saja gak boleh. Koyokane Gusti Allah iki gak adil, gak ada kata-kata itu. Itu ada keraguan. Ngomong koyoke itu gak adil, salah. Aku koyokane gak ditolong kalau Gusti Allah. Itu salah wis. Ya, itu ada keraguan itu. Ya. Jadi tasdikul jazm yaitu pembenaran yang pasti. Maka membangun keimanan harus dari dalil-dalil yang qat'i, yang pasti, baik qat'i subut maupun qat'i dilalah. Baik sumbernya pasti maupun penunjukannya juga pasti. Gak boleh menggunakan dalil yang gak pasti, itu gak boleh kalau soal perkara akidah. Kemudian mutabik lil alwaqi, sesuai dengan fakta. Harus bisa dibuktikan dengan fakta. Contohnya kan sampai ditakoni, sampai yakin ya kalau Gusti Allah? Jawabannya yakin ya kalau Gusti Allah? Yakin nggak Gusti Allah itu ada? Tunjukkan kepada saya kalau Gusti Allah itu ada. Ayo. Loh, sampean pernah nonton film G30 SPKI dulu? Kan G30 SPKI kan begitu kan? Kamu yakin kepada Tuhan?
Kamu punya Tuhan, punya, yakin kepada Tuhan. Tuhan, sekarang minta bantuan kepada Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Kamu tak siksa sekarang. Ayo, tunjukkan Tuhanmu. Bingung ini. Ya, tunjukkan Tuhan itu bukan. Akhirnya apa? Begitu debat, kalah debat karo wong komunis, akhirnya iya mungkin gak ono mungkin. Wah, selesai urusan. Nek ngono ceritane. Loh, nek kayak ngono, gimana cara membuktikan bahwa Allah itu ada? Ya gampang. Apa gampangnya? Segala yang ada di dunia itu menunjukkan pasti ada yang menciptakannya. Sampai nonton nggak? Ada bumi ini, nonton matahari nggak? Nonton. Jelas nggak? Jelas. Matahari tenang nggak? Tenang. Oke, pertanyaan, kira-kira siapa sih gawe matahari? Rusia atau Amerika atau siapa? Cina. Apa Cina? Cina matahari itu ono sak gorenge Cina. Apa Cina sik baru ono matahari? Hah? Ora lho. Ojo sithik-sithik nyolok Tuhan, sithik-sithik nyolok Tuhan. Untuk menghadapi orang yang nggak kenal Tuhan, cukup kamu sama saya aja, nggak perlu Tuhan saya turun tangan. Itu ya, tasdik hujjah sesuai dengan fakta. Jadi ada faktanya. Berdasarkan dalil juga ada dalilnya. Itulah iman. Nah, iman itu lawan dari kufur. Jadi nek gak beriman, ya kufur. Ya. Kalau gak kufur, ya iman. Gitu loh. Diwala-wala ya kan? Ya itu memang lawannya gitu. Jadi iman itu lawannya kufur. Nek gak beriman, kufur. Kufur itu maknanya ingkar, kufur. Orangnya disebut kafir, orang yang tertutup. Nah, apa maksudnya tadi? Selain orang mukmin atau selain orang yang beriman adalah orang yang kafir, itu secara pasti dan tidak ada setengah mukmin setengah kafir. Gak ono cerita setengah mukmin setengah kafir, gak ono. Hanya ada dua wajah, iman atau kufur. Nek iman ya iman, nek kufur ya kufur. Gak ada cerita setengah iman setengah kufur, gak ono. Nah, sekarang yang pertama, kenapa harus beriman terhadap seluruh isi Al-Quran? Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ya, iman terhadap Al-Quran tidak boleh sebagian-sebagian. Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Apakah kamu beriman, yang artinya apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antaramu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Jadi kita nggak boleh itu begini maksudnya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka seluruh aturan Allah itu harus diimani, harus diambil semuanya. Nggak boleh begini, sing aku senang tak cukup, sing gak senang tak gua, nggak boleh begitu. Ya. Sebagian ayat diterima, sebagian ayat yang lain ditolak, nggak boleh. Suka gak suka, maka seluruh syariat Allah, syariat Islam itu harus diterima, harus diterima, harus dijalankan. Gak boleh iman sebagian dan kafir sebagian, itu gak boleh. Ya. Bahkan di dalam kitab Nidham Islam, ya, sedikit saya beri saja yang sudah hafal kitab ini, gitu ya. Nih, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Mau suka kelihatan, mau jelas loh.
hukum-hukum syarak secara keseluruhan. Jadi kalau kita menolak hukum syarak secara keseluruhan atau hukum-hukum qat'i. Qat'i itu artinya yang pasti, ya, hukum-hukum yang sifatnya pasti secara rinci dapat menyebabkan kekafiran, baik hukum-hukum itu berkaitan dengan ibadah, muamalah, ukubah ataupun umat, ya, atau yang berkaitan dengan makanan, ya. Jadi kufur terhadap ayat, kufur ingkar, tidak mau menerima. Jadi kalau kita kufur terhadap ayat wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, maka sama saja kita kufur terhadap ayat wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Kenapa? Karena itu sifatnya pasti. Jadi kalau ingkar terhadap ayat yang qat'i, yang pasti, itu berarti kita juga kufur kepada yang lainnya. Monolog, ya. Termasuk apa? Termasuk wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, atau ayat Quran surat Maidah ayat 3 itu. Jadi apa penjelasannya? Perlu diketahui bahwa iman terhadap syariat Islam tidak cukup dilandaskan pada akal semata, tetapi juga harus disertai sikap penyerahan total dan penerimaan secara mutlak terhadap segala yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa, Tat? Jadi maksudnya nek sampean ngaku beriman kepada Allah, itu bukan hanya meyakini kepada Allah, tapi juga harus disertai penyerahan total, menerima secara total seluruhnya apa saja yang datang dari Allah. Gak boleh diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Itu penjelasannya itu. Jadi tidak boleh kita mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain. Harus diterima semuanya. Contohnya apa? Contohnya misalkan gitu. Ayat tentang sedekah, seneng nih. Sedekah. Giliran ayat tentang jihad. Oh, jihad itu ya bersungguh-sungguh sah. Ngawur ya jihad bersungguh-sungguh. Ya macamnya jenenge jihad itu kital, perang. Terus digomong perang, tak mau. Wah, itu berarti mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Banyak lagi lah yang lainnya. Wakil yang lainnya. Wakil. Jadi ketika bahas soal akhlak mungkin gitu ya, kita senang nih bahas soal akhlak. Tapi membahas soal politik Islam, hukum Islam, militer Islam, gak gelem. Wah, itu gak boleh juga. Ya. Hukum Islam itu kayak apa? Misalkan sanksi, ukubat dan segala macamnya. Gak boleh begitu. Jadi kalau mau nerima satu, ya kudu diterima kabeh. Ibaratnya ngene, nek sampean rabi karo anake, yuk bapak ibuke katut pisan ngono lho. Ojo dirabi anake tok, bapak ibuke ditinggal. Itu ceritanya. Jadi kudu tetep sak paket. Apa maneh rabi karo rondo. Setuju anak kan gitu. Rabi karo mae, anak-anake katut kabeh ngono lho. Ojo ibuke tok sing digawa anake ditolak. Gitu. Ibarat ini ibarat ya. Gitu. Bukan berarti terus mulai dari sini tuh. Ngaji opo bingung aku dikon. Ustaz Haris rabi rondo kan. Nah, iku sampeyan sing salah ngene yo. Oh, kok aku disalah. Kopi. Kopi. Oke, lanjut ya. Iman sebagian kafir yang sebenarnya. Quran surat An-Nisa ayat 150 sampai 152.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian atau menolak sebagian yang lainnya, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir, merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan. Aku ini semongko ta. Apa maksudnya semongko? Luarnya itu hijau ta, dalamnya merah. Itulah kafir yang sebenarnya, saudara. Gitu. Maksudnya apa? Yo nek waya pengajian yo pengajian, waya dangdutan yo dangdutan ta. Ayo apa sampeyan niku? Nek pengajian enggak usah dangdutan gitu. Ya. Memang dangdutan enggak boleh ta. Nah, nanti kembali ke hukum musik ya. Hukum musik yang beberapa waktu lalu itu kita bahas ya. Gitu. Tapi nek teko dangdutan joget-joget ada wanita buka aurat terus joget-joget campur baur, nah itu jelas gak entuk bisa ya. Gitu. Jadi kita nggak boleh, kalau kita iman sebagian, maka kata Quran surat An-Nisa ayat 150 sampai 152 ini, orang yang iman sebagian maka kafir yang sebenarnya. Aku beriman kepada Allah. Aku insya Allah menjalankan syariat Islam. Yang mau dakwah ojo lah, sing lain aja yang kalau dakwah. Kalau oleh ngono. Yo tetep apapun usaha kita ya tetap dakwah. Dakwah itu jangan dilihat seperti koyo aku tok ngene loh gitu maksudnya. Dakwah itu kalau ngisi ceramah itu dakwah, bener itu dakwah. Tapi dakwah cara yang lain itu juga banyak ngono loh. Gak hanya sekedar ngisi koyo ngene tok, bukan. Ini bukan satu-satunya cara dalam berdakwah, bukan. Ada cara yang lain. Dakwah itu banyak. Apa misalkan ngobrol karo tetanggane, kemudian dari obrolan itu disampaikan nek Islam ku ngene lho, Pak. Itu dakwah juga, santai. Jangan dianggap dakwah itu harus formal, harus resmi, harus ada jamaahnya, harus ada slide-nya, materinya. Jangan dipikir begitu. Ya kalau semuanya kayak begini, bisa jadi yang iso dakwah mesti diloro wae kan gitu ya. Dakwah itu macam-macam, ngajak orang ke kebaikan itu dakwah juga. Ayo Pak, sholat di masjid, dakwah juga. Ayo Pak, baca Quran, yo dakwah juga. Ayo Pak, teko ning Dirosa Syariah, yo dakwah juga itu namanya. Setuju ya? Ayat-ayat Al-Quran harus diimani semuanya. Jadi ayat yang mewajibkan hukum jilid bagi pezina, potong tangan bagi pencuri, dan khisos bagi pembunuh harus diimani sebagaimana ayat yang memerintahkan sholat, zakat, dan puasa. Sama Pak kedudukannya. Jangan sholat, zakat, puasa diterima dilakoni, tapi zina, potong tangan, khisos gak gelem ngelakoni, itu salah. Jadi kalau jenengan mau mengimani, ya semuanya harus diambil. Demikian juga dengan ayat yang mewajibkan jihad, menerapkan hukum Allah, menaati ulil amri yang muslim, ya itu semuanya juga harus diambil semuanya. Tidak boleh diambil sebagian, yang sebagainya ditinggalkan atau tidak mau diambil. Nah sekarang yang kedua, kenapa harus beriman dan taat kepada Nabi Muhammad SAW? Karena begini Pak, saya pernah ketemu dengan orang yang ingkar sunnah. Tahu ingkar sunnah? Orang yang menolak adanya Nabi Muhammad sama semua hadis-hadisnya, itu nggak mau terima. Sing diterima mau Al-Quran kok. Di sini ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Makanya kadang-kadang enak ya hidup urip di di desa itu begitu ya.
Apa enaknya tak? Ya koyo aneh nyantai nih. Koyo aneh. Padahal di luar namanya Islam itu macam-macam Pak yang ngaku Islam itu. Salah satunya kayak begitu. Itu nggak jauh-jauh Pak. Saya di Jakarta juga pernah, di Surabaya juga pernah. Ya. Di Surabaya itu saya diskusi sama wartawan Pak. Nah wartawan itu ternyata ingkar sunnah itu. Saya geleng-geleng itu ada astagfirullah gitu. Jadi kita ini nggak wajib tunduk kepada Muhammad itu nggak ada. Kalau Al-Quran iyalah gitu. Kalau sama Nabi Muhammad itu enggak. Wah, coba mana ayatnya kalau kita harus tunduk? Ini ayatnya ini. Nah, kalau mau ditunjukkan ini ayatnya. Apa itu? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Apa itu? Kamu tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Ini aja Pak dibantah oleh mereka, kan rasul. Duduk Muhammad kan? Gitu. Nah, kalau di ayat yang lain ada jelas, clear ada nama Muhammadnya. Cuman nggak tahu ya karena mereka orang-orang yang nggak jelas saja. Jadi juga wajib ittiba, ya wajib ittiba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Quran surat Al Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana kalau menyalahi perintah Rasulullah SAW? Maka Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat ke-63 yang artinya, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa cobaan dan ditimpa azab yang pedih. Artinya apa? Kalau kita menyalahi perintah Rasulullah, maka Allah akan menimpakan cobaan dan azab yang pedih kepada diri kita. Itu ancamannya kalau nggak mentaati Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu pernah mengatakan begini, tidaklah kalian itu mengaku beriman ketika apa? Ketika engkau tidak mencintaiku melebihi keluargamu. Jadi apa artinya? Kita tidak dianggap beriman kalau kita tidak mencintai Rasulullah lebih dari apapun. Gitu. Misalkan sama Rasulullah, misalnya sama Rasulullah diperintah jihad, terus di rumah ojo bi, ojo mangkat bi, nek jihad kowe mate ya opo, anakmu mangan opo bi, terus aku mangan opo, ojo lah bi, ojo. Berarti dia lebih mencintai istrinya dan anak-anaknya daripada Rasulullah, daripada Allah. Itu gak boleh. Ojo lah bi, ngaji terus mulai bengi, anak gak diurusi, bojo gak diurusi. Misalnya gitu. Nah, itu gak boleh juga kayak gitu. Nek bojone ngopi karo wong liya sampai bengi gak dilarui kan gitu. Giliran ngaji diseneni ya kan aneh gitu ceritanya ya. Jadi harus mengutamakan perintahnya Allah dan Rasulnya. Dari apa? Daripada apa? Ya daripada keluarga kita dan segala macamnya. Itu salah satu yang dibuktikan oleh Umar dan Abu Bakar. Umar itu kalau bersedekah, wahai Rasulullah, aku sedekahkan setengah hartaku, tak sedekahkan semua untuk Islam. Ketika Rasulullah memang memerintahkan untuk bersedekah. Terus Abu Bakar apa yang dilakukan? Ya Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku kepadamu. Terus Umar itu protes, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang dilakukan oleh Abu Bakar itu tidak meninggalkan apapun untuk keluarganya. Jadi hartanya disedekahkan kabeh sampai keluarganya gak diumani. Itu protesnya Umar kepada Abu Bakar itu begitu. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar,
wahai Rasulullah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga-keluargaku. Habis perkara. Apa kata Rasulullah? Ya benar. Selesai kan. Jadi memang apa? Islam itu diutamakan. Sebagaimana Mus'ab bin Umair, Mus'ab atau Sa'ad bin Abi Waqqas, saya lupa itu. Ketika mau hijrah ke Madinah, ibunya ngancam. Wahai Sa'ad, kalau kamu sampai hijrah ke Madinah, maka ibumu akan berpuasa, boikot, nggak mau makan. Demi apa? Demi melarang anaknya untuk hijrah. Sedangkan hijrah perintahnya Allah dan Rasulnya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya? Wahai ibumu, aku akan tetap hijrah. Silakan kau nggak makan. Kicep ibu ya. Jadi meskipun ibu, tapi kalau tidak mengikuti hukum Islam, tidak mengikuti syariat Islam, maka juga akan ditinggalkan. Loh, kalau begitu kesro negara kita ini perang terus, bukan begitu ceritanya. Maksudnya nggak begitu gimana? Kalau ibunya itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya tetap harus ditaati. Ngono lho ceritanya. Loh, aku datang ke Dirosa, Tat. Di sisi lain aku diperintah ibuku. Mana yang aku dahulukan, Tat? Ibumu. Loh, caranya kudu teko Dirosa, Tat. Syariatnya itu kamu juga harus taat kepada orang tua ibumu. Maka yus gak usah teko Dirosa, gak apa-apa, aku ora mutin ibumu, ngono lho ceritanya. Karena memang syariatnya itu begitu. Jadi nggak datang Dirosa gak apa-apa, Tat. Ya gak apa-apa, tapi ngurusi ibu loh ya. Tanya itu. Nah, tolong ibu tukokne Lombok. Bu, wong lanang kan ditukokne Lombok ki ceritane ibu perintah ibu. Saya tuh masih ingat cerita ini. Saya itu dari Jakarta. Dari dulu waktu sebelum datang ke Jakarta, saya itu kan biasalah sama ayah itu disuruh rapi lah pokoknya ya. Rambut panjang dikit potong gitu. Badan kurus dikit kasih vitamin kan gitu, biar kelihatan seger gitu ya, kelihatan bagus. Begitu pulang dari Jakarta itu saya tuh miara jenggot, Pak. Panjang gitu ya. Saya itu nunggu di pasar Krian sana itu. Ayah saya itu lewat depan saya itu, tapi nggak mengenali saya. Jalan sret gitu. Muter lagi kan gitu. Begitu muter lagi, kok jalannya gitu kan? Akhirnya tak hentikan. Pak, kemana aja kok malah 12 kilo? Loh, awakmu tak? Jadi ini. Enggak lah Pak, gitu. Oh, jenggotnya gak kenal aku kan gitu. Oke. Naik. Begitu naik di rumah, ibu kaget kok. Jenggot tenar iki kuliah kan gitu. Biasanya gak pakai jenggot. Ini jenggot. Sehari 2 hari di rumah, Pak. Akhirnya ibu bilang begini. Apa hukumnya miara jenggot apa? Sunah, Bu. Entuk dipotong. Ya, boleh. Besok potong. Gak ada kata apapun, Pak. Itu perintah. Gitu. Perintah. Makanya tak potong jenggotnya, sudah tak potong. Kenapa awalnya saya miara jenggot, Pak? Itu juga aneh, Bro. Saya tuh gak terbiasa miara jenggot, Pak. Gitu ya. Jadi ada jenggot apa ya? Potong, kering gitu. Nah, suatu saat saya sholat, lagi bersih nih sholat. Imam sholat di musola itu nggak ada. Tengok, munggu. Akhirnya orang lain yang mimpin sholat. Di gitu kesempatan yang lain, saya belum sempat potong jenggot, Pak. Jadi ini tumbuh nih, ya tumbuh roto, sidik-sidik lah kan gitu, nggak lebat bener. Sholat saya di musola tuh, imamnya nggak ada lagi, nggak ada yang ribut itu, Pak. Munggu gak gitu, langsung saya ditunjuk, monggo Pak. Oh ini cara mainnya. Apa artinya? Ternyata jenggot itu wasilah dakwah juga ternyata kan begitu ya. Memudahkan kita ketika berdakwah. Ya sudah,
Akhirnya dari sejak itu saya merah jenggot. Kenapa? Karena itu memudahkan dakwah gitu loh. Ya. Itu ceritanya Pak. Jadi saya perlu ngikut jenggot apa enggak saat? Ya itu kan sunnah yang terserah kan. Miara ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau orang tua ada mengatakan potong, ya harus dipotong kalau orang tuanya yang mengatakan kan gitu. Kecuali perkara yang wajib, ya gak iso kan begitu. Ya kan perkara yang sunnah kan masih boleh-boleh aja gitu. Akhirnya dipotong gitu. Kenapa harus tunduk dan patuh terhadap syariat Islam? Masuk Islam secara kafah sebagaimana Allah SWT juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Kafah, seluruhan. Kabeh. Ojo setengah-setengah, ojo separuh-separuh. Seperempat juga ento, sepertiga juga ento, 2/3 ya gak ento. Kafah, kabeh. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi masuk Islam secara keseluruhan, kabeh itu perintahnya. Ya. Artinya kabeh itu apa? Tidak meninggalkan yang sebagian, menjalankan yang sebagian tidak. Tapi menjalankan semuanya. Nah, wajib sami'na wa ata'na. Dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-51, Allah SWT juga berfirman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul itu memberikan keputusan hukum di antara mereka hanyalah dengan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Dengan prinsip ini siapapun orangnya yang mengajak kita kepada kebaikan, yang mengajak kita kepada dinul Islam, yang mengajak kita kepada syariat Allah, masih wonge hitam welek, maka apa yang harus kita sampaikan? Sami'na wa ata'na. Meskipun orang itu miskin, kere, tapi kalau dia mengajak kepada syariat Islam, maka jawaban kita adalah sami'na wa ata'na. Meskipun menurut kita ini lebih solih daripada dia. Mungkin menurut kita mungkin lebih banyak pahalanya daripada dia kelihatannya. Tapi kalau orang itu mengajak kita kepada syariat Allah, maka jawaban kita adalah sami'na wa ata'na. Tidak keberatan dan menerima sepenuhnya. Dalam Quran surat An-Nisa juga ayat yang ke-65 Allah SWT yang juga berfirman yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, tidak boleh ada keberatan di hati kita. Kita harus menerima sepenuhnya. Dan jawaban orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Ojo sama orang-orang Yahudi itu sami'na wa asoina. Saya mendengar dan terserah gue. Yo tak dengar omonganmu, tapi yo terserah aku, tak lakoni apa gak urusanku. Ya, gak begitu jawaban orang beriman itu. Orang beriman itu ketika diseru kepada syariat Allah, maka jawabnya adalah sami'na wa ata'na. Kalau bahasanya orang sekarang
kepada Mulyono. Itu kalau dalam bahasa kita itu sami'na wa atokna, gitu loh ceritanya. Tapi mereka nggak istilah dewi. Ya, apa istilahnya? Tegak lurus. Sami'na wa atokna itu rek kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada Mulyono, gitu loh. Tegak lurus kok kena Mulyono, ya keliru, salah, betul nggak? Sami'na wa atokna itu kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Contohnya, misalkan, meskipun Mas Wanto ini nom kan gitu, ngajinya sama saya. Tapi kalau beliau diangkat jadi pimpinan saya, apa yang diperintahkan beliau, maka saya akan sami'na wa atokna, gitu loh. Kenapa? Aku nggak ndelok Mas Mantone, dan nonton Mas Mantone ku opo? Kan ngono. Wong lemu ya lemu aku kan gitu ya. Apa yang ditonton dari Mas Manto? Tapi Mas Manto ini dalam rangka mengemban syariat Allah. Maka yang saya lihat itu-itunya. Siapa saja yang mengemban syariat agama Allah, maka kita harus tunduk dan patuh kepada dia gitu. Nah, suatu saat kalau Mas Manto itu gak mengemban syariat Allah, oh, ya gak. Lah apa aku ikut-ikuti sampean kan begitu. Ustaz, sumbangan tinggal aksi bela Palestina. Loh, sami'na wa atokna itu syariat Islam, sami'na wa atokna gak bisa nolak kan begitu. Wah, lah apa aksi bela-bela Islam? Gak. Ngetek-ngetek duit wae. Gak boleh. Sami'na wa atokna. Siap tak? Apa malah dijawab? 10.000 tak sumbangannya kok aksi bela Islam. 10.000. Sithik niku. Sing akeh sithik ngono. Lha yo 10.000 ping mlebu Solo. Yo apa ceritane kan iki? Apa semono 10.000 dikei mangan meneh, masyaallah. Di mana letak pengorbanannya itu? Enggak ada. Itu jenenge jual beli. Ya. Tuku sego kan gitu. Namanya aksi bela Palestina itu yo sing akeh gitu. Bukan hanya sebagai pengganti makan aja. Nek pengganti makan itu koyokane untuk mangan lah ceritane. Yo gak yo sing akeh ngono lho. Sing akeh itu nggo apa ta? Yo terserah kedakwah ku sing akeh urusane le, dudu aksi bela Palestina tok ae. Kan begitu tidak. Betul enggak? Gitu. Emang setelah kita aksi terus kita tidur di rumah gitu. Kan enggak kan? Tetap dakwah, betul enggak? Tetap jalan, betul enggak? Nah gitu, makanya sing akeh ngono lho nyumbang 10.000. Terus nek ono sisa ya apa ta? Ya simpen lah. Tunggu dakwah. Gitu. Apa maksudnya dakwah itu ta? Misal. Neng pajak. Seneng tenan ning pajak jamane gitu. Misalnya ada jamaah dari kita nih misalkan lagi sakit, ayo dijenguk bareng-bareng, diwene duit. Lah ngono ceritane, betul enggak? Ngono lho maksud iku. Gitu. Kok ngono tadi? Iya, karena kita di sini enggak pernah nyebar kotak, infak enggak pernah juga kan begitu. Setuju ya? Makanya nek ada kesempatan yang kayak gitu-gitu tuh diwene lah, mumpung ada rezeki ya kasih. Tat 11.000 gimana tat? Alhamdulillah selesai. Dikongkon 10 disumbang 11. Bersyukur enggak? Syukurlah gitu. Daripada saya enggak bayar kan. Daripada saya enggak nyumbang gitu. Wis mangan enggak nyumbang meneh gitu. Boleh enggak tat? Ya boleh, enggak ada masalah juga. Wes tat aku gak melok tat. Lapa sampean gak melok gara-gara 10.000 gak duduk 10.000 makan gak melok. Iku salah juga gitu loh. Justru yang lain itu nyumbangin lebih itu untuk orang-orang yang kayak begitu tadi, pengen ikut tapi gak punya duit, tetap dikasih mangan, dikasih apa? Karena apa? Ada sumbangan yang lain dari mereka. Makanya nengnya nyumbang itu jadi pas nih. Terus piro tat pase tat? Aku ora ngerti ya pase. Karena pasnya kita dengan sampean itu beda. Nek sing
gajine gede yo pasti gede kan gitu. Nek gajine sithik yo pasti sithik ra. 11.000 entuk tak? Boleh. 10.500 boleh enggak tak? Oh, boleh. 9.000 boleh enggak tak? Oleh. Cuma nek 9.000 sampe gak bayar lo gak apa-apa juga gitu ya. Gak masalah. Sing duwe 20 ya 20, sing duwe 50 ya 50. Sing duwe 100 ya 100 ngono lho ceritane ya. 10 itu cuman Mas apa ya, panitia itu ben gak memberatkan sampean ngono wae lho. Tapi yo sadar diri ngono lho ceritane ya. Ojo karena di WA 10.000, akhirnya kabeh 10.000 ngono kae. Nek ceritane ngono kok panitia tak omong WA 50.000 nek ngono. Ya, yang ini aja yang rezekinya berlebih dan itu tidak memaksa ya. Jadi yang enggak punya belum dilapangkan rezekinya oleh Allah, tetap aja datang ke sana. Gak usah minder, gak usah malu. Dalam dakwah ini jangan malu sama sesama manusia, tapi malu kepada Allah. Sampeyan gak teko gara-gara 10.000, iku luwe izin ning Gusti Allah, Saudara. Luwe izin karo Gusti Allah. Kenapa kalau izin? Gara-gara uang 10.000 terus sampean gak datang aksi bela Palestina, ya menurut saya terlalu naif lah gitu ya. Terlalu ya gimana gitu ya. Padahal 10.000 itu apa sih ini? Bukan uang yang besar juga. Jadi ya datang aja meskipun gak nyumbang, gak sedekah, ya gak apa-apa. Ya gak ada masalah juga. Berangkat. Ya. Panitia tetap wajib ngasih konsumsi. Ojo bayar gak? Bayar gak? Kasih. Bayar gak? Gak. Oh gak kalau begitu. Ya, rasis itu namanya, rasis ya. Gak boleh. Tetap harus dikasih. Konsumsinya disediain berapa dus? 35. Cukup gak itu 35? Oh lebih. Alhamdulillah lebih ya. Lebih. 35 itu lebih. Berarti sing melu masih itu yo. Masya Allah. Kita ini ada berapa jumlahnya nih? Coba dihitung ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Lu ini 24 orang yang gini, 24, 25. Belum yang nggak hadir di sini kan banyak yang nggak hadir di sini. Stadion, Pak Istamar itu belum hadir semua. Masuk lebih dari 35 ya. Oke. Apa tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini? Ya, beribadah ya. Jadi visi muslim adalah visi orang Islam yang memiliki tujuan hidup hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, adalah menjadi ahli ibadah yang terbaik. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya disebut ibadur rahman, atau para hamba Allah yang maha pengasih. Kenapa? Karena semua itu konsekuensi iman kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya persilahkan. Monggo. Alhamdulillah, materi pada malam hari ini luar biasa ya. Jalan hidup muslim. Jadi di sana tadi dijelaskan tentang ideologi yang ada di dunia ini yang sering kita dengar. Jadi semalam tadi lebih jelas lagi juga tentang bagaimana kita mengimani Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat kedua itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Laroi bafi, tidak ada keraguan. Jadi seluruhnya kita wajib untuk yakin, nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Mungkin ada pertanyaan? Oke, monggo Pak Lamsir. Oke, Mas Gantian. Monggo Pak Lamsir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat di sekitar kita ya, banyak orang membaca Quran bahkan hafal. Tapi kenyataannya kehidupan kita ini tidak menggunakan Al-Quran. Itu gimana itu kan? Konsekuensinya? Mungkin Mas Bayu kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai sudut pandang Islam yang itu terpecah itu, mengenai kelompok Mu'tazilah sama Jabariyah sama Ahlussunnah Al-Asy'ariyah. Yang kedua ini ada kaitannya yang pertanyaan yang tadi itu mengenai demo, Ustaz. Kan akan ada aksi di Surabaya dan ada kelompok itu yang memandang bahwa aksi demo itu menyalahi hukum-hukum syara atau syariat itu. Dan ada juga yang menghalalkan darah bagi pendemo itu atau bukhot. Saya minta penjelasan hal itu, Ustaz. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Ya sementara itu aja. Ketiga. Oke. Pertanyaan pertama dari Pak Lamsir. Ustaz, banyak orang yang membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya, tapi tidak menjalankannya. Bagaimana Ustaz? Sekarang saya tanya ya. Membaca Al-Quran baik atau tidak? Baik. Berarti orang yang membaca Al-Quran itu sudah menjalankan satu kebaikan. Menghafal Al-Quran baik atau tidak? Baik. Berarti orang yang menghafal Al-Quran itu juga sudah mengerjakan satu kebaikan. Menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran itu baik atau tidak? Baik, bahkan itu diwajibkan juga. Sehingga bagi orang yang menjalankan kewajiban apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu juga menjalankan kebaikan-kebaikan yang di dalam Al-Quran itu. Terus bagaimana kalau tidak menjalankannya, Ustaz? Nah, itu perkara yang berbeda. Maka ada ketidakbaikan yang lain. Jangan sampai mengatakan begini, hafal Al-Quran tapi gak dilakoni. Kok dibalik karo wong iku? Daripada sampean kae ngocok gak apa juga gak, yang nglakoni juga gak. Ya. Jadi mereka yang membaca Al-Quran ya itu satu kebaikan buat dia. Gitu. Nah, kita yang nggak membaca Al-Quran misalkan gitu, ya itu nggak baik. Maka bacalah Al-Quran. Bagi orang yang menghafal Al-Quran, ya itu baik. Dan kita yang belum menghafalnya, berarti itu nggak baik juga. Maka lakukanlah kebaikan itu. Bagi kita yang menjalankan Al-Quran itu baik, yang nggak menjalankan itu tidak baik. Artinya apa? Artinya kewajiban untuk menjalankan Al-Quran itu bukan hanya kepada orang yang membaca dan menghafalnya saja, tetapi juga berlaku kepada orang yang nggak membaca dan yang nggak menghafal Al-Quran. Itu juga wajib hukumnya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu loh ceritanya. Jadi kalau kita ini nggak menjalankan, siapapun ya, baik kita sudah baca, belum baca, yang sudah menghafal, belum menghafal, selama kita tidak menjalankan isi Al-Quran itu nggak baik. Maka lakukan. Maksudnya lakukan itu apa? Lakukan kebaikan, jalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menjalankan Al-Quran? Kan harus paham dulu Al-Quran. Makanya kita itu mengkaji Islam. Ada 2 perbedaan, ngaji sama mengkaji. Nek wong desa ngaji ku maca. Nek mengkaji menelaah, memahami. Jadi kalau kita menelaah, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah nek wis paham kita lakoni. Tapi nek roh ega, apa maneh paham, apa maneh ngelakoni gitu loh. Makanya kita harus memahaminya, mengkajinya, dan menjalankannya. Pertanyaannya, ya apa caranya ta? Ya memang kudu ngaji, ben minggu kudu ngaji. Bahkan bukan hanya berminggu, tiap hari kudu mengkaji, ngono lho. Ya, makanya ada kitab yang dikaji segala macam. Dalam rangka apa? Memahami isi
Al-Quran. Kenapa begitu Tat? Lewat buku. Lah kita ini orang yang gak ngerti. Lewat guru ada kitabnya. Memang begitulah jalurnya. Kecuali sama mustahil tuh belajar dewe kan gitu. Sama harus paham. Tapi kalau kita ini muqallid itu orang yang bertaklid, orang yang mengikuti pendapat orang lain, maka ada dua jenis muqallid. Pertama adalah muqallid mutabi, yang kedua adalah muqallid ammi. Apa itu muqallid ammi? Muqallid ammi itu orang yang taklid buta. Apa itu taklid buta? Orang yang mengikut pokoknya melu pasrah bongkoan. Boleh kata? Ya boleh. Tapi Islam menuntut kita minimal nek muqallid itu muqallid mutabi, orang yang mengikuti pendapat orang lain tapi ngerti asal usul pendapat itu, gitu loh. Bukan pokoknya melu tok isine. Jadi kalau melu tok gak ngerti asal usulnya, gak ngerti ku keliru apa bener, gak ngerti pokoknya melu ae. Kadang-kadang kan ada istilah begitu. Mati urip melok yai misalnya begitu. Lu gak apa-apa nek yai ini bener ngono lho. Nek yai ini gak bener terus piye coba? Itu jenenge muqallid ammi, taklid buta. Ya. Itu gak boleh itu taklid buta. Sing boleh itu apa? Muqallid mutabi. Kita ini pengikut tapi ngerti pendapatnya itu koyo apa ceritanya kok ngerti. Itu namanya muqallid mutabi. Nah, makanya kita belajar itu karena kita muqallid mutabi. Nah, itu mempelajari kitabnya itu karena di kitab itu dijelaskan asal usul pendapatannya, penjelasannya dan segala macamnya itu dijelaskan. Dari situlah kita akhirnya apa? Mengikut pendapat orang tapi tahu bagaimana pendapat itu dijelaskan asal usulnya dan segala macamnya. Gitu ya. Insya Allah ya baik yang hafal gak hafal, yang baca gak baca, ya tetap butuh menjalankan isi Al-Quran. Tapi nih orang itu menjalankan isi Al-Quran, yakinlah dia pasti baca, dia pasti menghafal, meskipun tidak semuanya, gitu loh ya, pasti dia menghafal. Oke, itu pertanyaan pertama. Begitu Pak Samsul. Pertanyaan yang kedua. Ustaz, ada 3 pendapat soal mazhab akidah. Mu'tazilah, Jabariyah, satunya lagi Ahlussunnah, gitu ya? Yang ditakutnya apa? Yang ditanyain apa? Lali. Oh, pandangan yang benar. Gini, saya sampaikan asal usulnya ya. Asal usulnya kan begini. Jadi ini pembahasan ini terkait dengan pembahasan qada wal qadar. Ya. Pembahasan qada dan qadar itu nggak ada di zaman para sahabat, itu nggak ada. Ya, itu harus dipahami. Jadi nggak ada pembahasan qada wal qadar di zaman para sahabat, itu nggak ada. Loh, ono kapan tak? Pada saat Islam itu didakwahkan, berkembang dan mulai masuk ke negeri yang namanya Yunani dan masuk ke negeri yang namanya India, di mana Yunani dan India itu banyak para filosof. Tahu filosof? Tahu filosof enggak? Filosof itu orang yang selalu berpikir terkait dengan asal usul makna sesungguhnya dan segala macamnya. Filosofi lah ya, gitu. Filsafat. Nah, itu baca bicara filsafat. Nah, ketika di sana itu terjadi diskusi, di mana diskusi itu dimunculkan oleh orang-orang Yunani, gitu ya. Di mana diskusi itu dua agama, yaitu Kristen dan Yahudi,
sebelum Islam tidak mampu menjawab persoalan tentang qada dan qadar itu. Apa diskusinya itu? Pertanyaannya begini, apakah Allah itu menciptakan manusianya saja tanpa perbuatannya, ataukah Allah itu menciptakan manusia sekaligus perbuatannya? Tahu bedanya nggak? Manusia itu ada dua, satu tubuhnya, kedua tingkah lakunya atau perbuatannya. Jadi pertanyaannya, apakah Allah itu menciptakan manusianya saja tanpa perbuatannya, ataukah Allah menciptakan manusia dan perbuatannya ini sekaligus? Pertanyaan seperti ini itu tidak mampu dijawab oleh agama Kristen dan Yahudi pada saat itu. Ketika Islam itu datang mendakwai orang-orang Yahudi itu, maka ini perdebatan ini juga yang dimunculkan. Kemudian dari mana perdebatan ini muncul? Kan Islam itu banyak menerjemahkan buku-buku Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apa tujuannya? Tujuannya agar dai-dai Islam itu bisa mendakwahkan Islam seperti kondisinya mereka itu. Jadi kalau kita ini tahu karakter masyarakatnya, maka mendakwahkan Islam itu kan lebih mudah kan gitu ya. Maka banyak buku-buku Yunani itu diterjemahkan oleh dai-dai Islam itu. Tujuannya untuk mendakwai mereka. Dalam proses menerjemahkan tadi itu muncullah perdebatan tadi itu. Apakah Tuhan itu menciptakan manusia beserta perbuatannya, ataukah hanya menciptakan manusianya saja tanpa perbuatannya? Dari situlah kemudian umat Islam tertantang untuk menjawab pertanyaan itu. Akhirnya mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Ada kelompok Jabariyah, kelompok Mu'tazilah, dan kelompok Ahlussunnah. Ada 3 kelompok. Nah, ini diceritakan di kitab Nidhamul Islam bab yang ke-2. Coba nanti dengan teliti lagi ya. Jabariyah, ini seingat saya, nanti kalau saya keliru saya diluruskan, mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia beserta dengan perbuatannya. Jadi seperti kapas terterpa angin itu. Jadi kemana angin berembus, disitulah kapas itu bergerak. Jadi perbuatannya manusia itu juga diciptakan oleh Allah, itu pendapatnya mereka. Mereka menyampaikan banyak dalil-dalilnya juga tuh. Nah, kalau di kitab Nidhamul Islam bab yang ke-2 itu dalil-dalilnya disebutkan semua itu. Pendapat bahwa Allah itu menciptakan manusia dan perbuatannya. Apa kalau di Jawa ini pernah dengar ceritanya Syekh Siti Jenar? Pernah ya? Salah satu perdebatan antara Wali Songo dengan Syekh Siti Jenar itu soal ini. Pernah dengar enggak istilah di Jawa itu manunggaling kawula Gusti? Pernah dengar? Saya ngaji di Hizib tuh gara-gara diskusi ini juga kalau antum tahu itu. Gitu, gara-gara ini itu akhirnya ngaji dia. Apa makna manunggaling kawula Gusti? Ya, manusia itu menyatu dengan Tuhan. Pertanyaannya, pendapat itu bisa disimpulkan seperti itu dari mana pemikirannya? Contoh, saya melakukan begini, diizinkan Allah enggak? Diizinkan Allah apa enggak? Diizinkan. Kalau Allah enggak mengizinkan saya, kalau Allah enggak berkehendak, enggak mungkin saya bisa melakukan ini, betul? Saya begini kehendaknya Allah enggak?
Saya begini kehendaknya Allah nggak? Saya ngomong begini kehendaknya Allah nggak? Saya begini kehendaknya Allah nggak? Saya begini kehendaknya Allah nggak? Kesimpulannya adalah, ya Allahnya di sini. Muncullah pendapat itu. Manunggaling kawula Gusti. Bisa begini karena Allah berkehendak, saya begini karena berkehendak, saya begini karena Allah itu berkehendak. Jadi tanya, Allah itu mana? Iya, Allah itu ada dalam diri kita begitu. Akhirnya apa? Manunggaling kawula Gusti, menjadi satunya antara manusia dan Tuhannya itu. Ini Pak, kalau pemahamannya keliru itu murtad kabeh iki. Lah karena ini berbahaya, maka Sunan-Sunan Wali Songo itu menganggap dakwanya Syekh Siti Jenar ini berbahaya. Karena berbahaya itulah, maka untuk menyelamatkan akidah umat, akhirnya Syekh Siti Jenar ini dihukum. Kalau masalah kemudian Siti Jenar itu jadi tanah, jadi ulet segala macam, itu tambah-tambahan lah biar filmnya itu kelihatan bagus ngono. Apalagi ada cerita klinik-kliniknya, itu tambah lagi urusannya. Tapi begitulah ceritanya, dan itu memang ada pendapat resminya. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri, di Timur Tengah itu terjadi. Ada mazhab yang namanya Jabariyah, itu yang mereka pahami bahwa antara manusia dan dan perbuatannya itu sudah diciptakan oleh Allah. Karena sudah diciptakan oleh Allah, maka manusia itu seperti kapas, di mana angin berembus dialah akan bergerak. Nah, pertanyaannya begini, ini saya tanya nih. Sholat itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Baik atau buruk? Baik. Kalau dijalankan dapat pahala atau dapat dosa? Yang dapat pahala siapa? Yang dapat dosa siapa? Kalau kita sholat, yang dapat pahala siapa? Yang sholat. Artinya begini, kalau seandainya perbuatan itu diciptakan oleh Allah beserta dengan kita, pertanyaannya, kita patut dihisab atau tidak? Patut dihisab atau tidak? Tidak. Patut dikasih pahala atau dosa atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Ya bagaimana kita mau dikasih pahala atau dosa kalau perbuatannya itu sudah diciptakan oleh Allah, kan begitu ceritanya. Betul nggak? Sudah diciptakan Allah. Terus ya apa cara? Maka ada cerita itu, ada cerita pencuri itu. Pencuri ketangkep terus diadili di pengadilan. Masih ingat nggak? Masih ingat? Nek gak ingat tak ceritanya meneh. Pencuri ditangkap, kata hakimnya, wahai sipir, jebloskan dia ke penjara. Kata sang pencuri, protes Pak Hakim. Apa kau protes? Saya mencuri karena kehendaknya Allah. Kalau Allah nggak berkehendak saya mencuri, nggak mungkin saya bisa mencuri. Jadi saya mencuri karena kehendaknya Allah Pak Hakim. Jadi jangan hukum saya. Apa kata hakim? Sipir, jebloskan dia ke penjara. Protes Pak Hakim. Kenapa protes? Saya mencuri karena kehendaknya Allah Pak Hakim. Saya bisa mencuri karena kehendaknya Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, Allah pasti akan menghalang-halangi saya ketika saya mencuri. Kalau Allah itu nggak berkehendak saya mencuri, mana mungkin saya bisa mencuri? Kalau Allah nggak berkehendak saya mencuri, Allah pasti akan menggagalkan upaya saya untuk mencuri. Tapi semua berhasil lagi. Karena berhasil itulah saya mencuri, ini kehendaknya Allah. Jangan hukum saya. Apa kata hakimnya? Sipir, jebloskan dia ke penjara. Protes Pak Hakim, gak protesan. Saya menghukummu juga karena kehendaknya Allah. Kalau Allah gak berkehendak, Allah pasti akan menghalang-halangi saya untuk menjebloskanmu ke penjara. Masuk penjara sana. Nah, itu tadi
bahwa perbuatan itu diciptakan manusia, diciptakan oleh Allah sekaligus manusianya itu. Pendapat yang kedua, Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Allah menciptakan manusia tapi tidak menciptakan perbuatannya. Artinya apa? Manusia dibiarkan bebas untuk melakukan apapun. Melakukan apapun. Ya, terserah dia. Kenapa? Ya karena bebas. Ada dalil-dalilnya Ustaz? Ada. Sehingga ini bertentangan antara Jabariyah sama Mu'tazilah. Terus apa? Ininya apa fakta yang ketiga, mazhab yang ketiga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di konteks ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang sekarang ya. Jangan dimaknai itu sebagai NU Muhammadiyah, itu jangan dipahami seperti itu. Ya, ini aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya apa namanya, di konteks mazhab akidah. Apa itu? Bahwa perbuatannya manusia itu ya diciptakan oleh Allah pada saat manusia itu mau berkehendak. Namanya hasbul ikhtiyari. Pernah dengar kata itu Mas Bayu? Kalau nggak dengar juga nggak pernah dengar, nggak usah dengar ya, alhamdulillah dengar ya. Apa itu hasbul ikhtiyari? Hasbul ikhtiyari itu begini. Jadi misalnya saya mau melakukan gerakan begini. Pada saat saya mau melakukannya, maka Allah menciptakan perbuatan itu. Jelek. Maka terjadilah set. Nah, itu namanya hasbul ikhtiyari. Jadi kalau yang pertama, nah ini diciptakan oleh Allah. Yang kedua, ini bebas. Yang ketiga, pada saat saya mau melakukan gini gitu ya, udah saya mau melakukan bergerak, itu diciptakan. Nah, artinya apa? Itu kayak jalan tengah gitu ya. Hasbul ikhtiyar. Pertanyaannya, bagaimana kita memandang konteks pertanyaan itu? Kan gitu. Nah, sekarang kita bahas pandangan kita begini. Sekarang saya tanya, ada enggak perbuatan-perbuatan manusia yang di luar kuasanya manusia? Contoh. Sampean punya jantung enggak? Punya. Jantung itu bergerak atau tidak? Mas Bayu udah tanya nih, punya jantung apa enggak? Punya. Jantungnya bergerak apa enggak? Iya, bergerak ya kan, berdetak apa enggak? Berdetak. Sekarang pertanyaannya, ketika jantung berdetak itu sama kendalikan apa enggak? Hah? Otomatis, enggak dikendalikan. Artinya apa? Ada gerakan-gerakan manusia yang itu di luar kendali kita. Betul ya? Oke. Jantung nih. Mau saya kendalikan. Apa caranya mengendalikan? Saya pengennya detak jantung itu semenit sekian kali gitu. Cetek. Nah, pada sampai lali mengendalikannya, maka jantung itu berhenti, mati sampai kan begitu. Artinya apa? Secara fakta manusia ada perbuatan-perbuatan manusia yang di luar kendali manusia. Setuju nggak? Salah satunya adalah detak jantung, kan begitu. Kalau kejadiannya bukan hanya manusia tapi semua di dunia ini, itu ada dua. Ada namanya sunnatullah, ada namanya ghairu sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Yang berjalan sesuai dengan sunnatullah, hukum Allah. Contohnya apa? Bumi ini bergerak. Bergerak ini sampai kendalikan atau tidak? Tidak. Dikendalikan oleh siapa? Allah. Bumi bergerak mengelilingi matahari ya? Sama kendalikan apa enggak? Nah, ini namanya sunnatullah. Sekarang tanya lagi. Sampean terlahir ceprek, lanang, dikendalikan apa enggak?
Milih apa terpaksa? Terpaksa tak? Aku nek iso milih lahir di antara orang kaya, soleh, ulama, nggo panteng gede dhuwur, ngono ta? Nek iso milih. Betul enggak? Karena gak iso milih yo ngono kae dadine. Ya maksudnya ngono kae yo sama, ngono kae yo ngene iki, yo ngene iki, yo ngene iki ngono ya. Artinya apa? Kita laki-laki perempuan ini bisa milih apa enggak? Gak bisa milih. Terlahir ganteng elek? Gak bisa milih. Putih, hitam? Gak bisa milih. Rambut lurus keriting? Gak bisa milih. Hidung panjang pesek? Gak bisa milih. Artinya apa? Memang ada dari perbuatan manusia di mana kita ini terpaksa, betul? Itu. Yang gak bisa milih, gitu loh, terpaksa. Nah, sing ghairu sunatullah tadi itu contohnya kayak begini. Sampai milih numpak sepeda motor, pengen selamat gak? Pengen selamat atau pengen gak selamat? Artinya milih selamat. Sepeda motor hati-hati, betul nggak ya? Tiba-tiba dari belakang tabrakan beruntun, sampai kena brak glosor. Pertama sampean glosor, iku milih apa terpaksa? Milih apa terpaksa? Kan nggak mungkin waktu naik sepeda motor, tabrak aku, kan nggak mungkin gitu ya. Yes, aku milih tak hati-hati, ternyata tiba-tiba tubruk wong. Berarti itu terpaksa. Apa sih maksud terpaksa? Di luar kendalinya manusia. Kalau dalam bahasa kitab itu nembak burung. Jadi pada saat kita mau nembak burung, jebret, burungnya miber, pelurune kena uang mati. Pertanyaannya, ikut terpaksa apa milih? Aku pengen nembak burung, burungnya miber, pelurune kena uang. Pertanyaannya, ketika uangnya mati, iku terpaksa atau milih saya nembaknya itu tadi itu? Terpaksa. Loh aku milih burung kena menungso. Nah, artinya memang ada kondisi manusia yang itu terpaksa. Setuju? Ini fakta atau bukan? Fakta. Fakta yang lain. Ada perbuatan manusia itu yang kita bisa milih. Contoh, kita datang ke masjid sini milih apa enggak? Milih. Kita bisa ngopi, bisa kemana, bisa ke sini, bisa sama istri, kalau di rumah, kan itu pilihan enggak? Tapi jenengan datang ke sini, betul? Berarti bisa milih. Kita bergerak begini pilihan kita enggak? Kita bergerak gini pilihan juga enggak? Artinya apa? Ada perbuatan manusia yang itu bisa kita kendalikan. Sehingga muncullah dua area yang menguasai manusia dan area yang dikuasai oleh manusia. Kalau area yang menguasai manusia, maka itu tidak akan dihisab oleh Allah. Jadi sampai itu lahir elek ganteng itu enggak dihisab oleh Allah. Karena kowe lahir elek, kowe dosa semua kayak mlebu neraka, enggak begitu. Karena sampean hitam, sampean ganteng, maka sampean mlebu surga. Enggak begitu. Termasuk aku mau nembak manuk tapi meleset ngenai menungso mati, enggak dihisab. Jadi sampean enggak dosa. Kenapa? Ya itu di luar kendali. Tapi perbuatan yang kita kuasai, maka itu akan dihisab oleh Allah. Sehingga apa? Sekarang pertanyaan, kalau memang kita sudah paham dua area tadi, pertanyaan saya adalah, kita benar salah itu pilihan jenengan, betul? Kita soleh atau enggak soleh itu pilihan kita, betul enggak? Kita ngaji atau tidak itu pilihan kita, betul enggak? Maka itulah yang akan dihisab oleh Allah. Jadi jenengan sholat atau tidak, jenengan yang putuskan. Ketika jenengan putuskan enggak sholat,
dicatat oleh Allah dosa. Ketika sholat pahala. Maka Allah itu maha adil. Sekarang pertanyaannya, orang mencuri itu pilihan dia atau terpaksa? Pilihan dia mencuri atau tidak kan pilihan. Maka orang mencuri berdosa, nggak mencuri pahala. Jadi nggak ada ceritanya. Ya Allah, aku protes. Kenapa dimasukkan neraka? Karena Allah sudah mentakdirkan saya sebagai seorang PSK. Gitu. Maka saya nggak layak ini masuk neraka. Sopo sih nakdirnya gue dari PSK sopo? Loh, kan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kan itu sudah takdirnya Allah. Pertanyaannya, kau ngerti takdirnya Allah nggak? Ngerti ilmu Allah nggak? Ngerti iradanya Allah nggak? Ngerti nggak Lauhul Mahfuz itu tulisannya Allah? Ngerti apa orang? Ngerti apa enggak? Karena enggak, ojo dicampur adukkan dengan perkara ini, gitu loh. Nah, begitu ceritanya, gitu ya. Jadi apa? Kalau kita sudah paham bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban Allah, maka maksimalkan itu untuk apa? Meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ngono lho. Sadaro bahwa nanti kita masuk neraka itu ya karena pilihan kita masuk surga itu ya karena pilihan kita. Pilihan terhadap apa? Ya terhadap perbuatan kita selama di dunia. Gitu ya. Gitu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita ini mengakui bahwa perbuatan kita diciptakan oleh manusia, ya salah. Atau perbuatan itu diciptakan oleh dirinya sendiri, itu tidak. Kita tidak pernah mengatakan itu. Secara fakta yang bisa kita indra. Kan tadi ada perbuatan-perbuatan memang yang tidak bisa kita kendalikan, ada perbuatan-perbuatan yang bisa kita kendalikan. Itu fakta bukan? Nah, jadi kalau fakta itu tak terbantahkan. Maka apa? Ya jalani hidup sampean, pilihlah pilihan yang bagus. Termasuk waktu ngaji, itu ngantuk apa ora itu pilihan. Pertanyaannya kan begitu. Kenapa kok ngantuk? Gak. Kenapa ngantuk? Salah. Jadi orang ngantuk itu karena sampean mengizinkan diri sampean ngantuk. Sampean nggak mengizinkan diri sampean ngantuk, insya Allah nggak ngantuk kan gitu. Karena diizinkan ya wes kan gitu, enak nih kesempatan kan gitu. Kemana ada ceramah yang melenakan, angin silir-silir utang war glek kan gitu. Oke, pertanyaan kedua apa? Oh iya, aksi demonstrasi itu gugot. Wah, aku pengen ngerti. Wong yang mengatakan itu tuh ono dalilnya apa ora? Ada dalilnya nggak? Katanya Rasulullah nggak pernah demo. Rasulullah nggak pernah demo. Ya. Ya. Jadi begini, Rasulullah itu pernah ada perdebatan antara Hizbullah dengan Hizbus Syaitan. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Antara Hizbullah kelompoknya Allah dan Hizbus Syaitan kelompoknya setan. Pada saat perdebatan seperti itu, maka apa? Maka Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk keluar dari rumah-rumah mereka, termasuk karena juga ayat tentang fasda, apa? Fasda bi maruna, ya bangkitlah ya, bangunlah, gitu. Bangunlah, kemudian sebarkanlah agama Allah kan begitu. Maka kemudian para sahabat itu keluar dari rumah-rumah mereka, berbaris menjadi dua barisan. Itu ada di sirah itu. Barisan yang pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Yang kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab.
Jadi Rasulullah itu berada di kota Mekah, keluar dari rumah mereka, berbaris menjadi 2 barisan, di mana barisan pertama dipimpin oleh Hamzah, barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Apa tujuan mereka? Menyampaikan tentang Islam. Jadi mereka menyampaikan tentang Islam kepada orang-orang kafir Quraisy itu. Keluar dari rumah mereka membentuk 2 barisan itu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Melempari mereka dengan batu, dilempar, jebret. Tapi mereka tetap bergandengan tangan, 2 barisan, satu dipimpin Hamzah, satu dipimpin oleh Umar, mendakwakan Islam. Mengajak mereka kepada Islam, meskipun dilempari batu, tetap. Pertanyaannya, aktivitas itu disebut apa kalau zaman sekarang? Keluar dari rumahnya ke tempat umum, membentuk barisan, terus menyuarakan dakwah, menyuarakan Islam, itu disebut apa? Disebut apa? Sampai menyebutnya demonstrasi, kan begitu, betul nggak? Kalau kita sebenarnya nggak pernah menyebut demonstrasi, kita menyebut masiro. Gitu. Apa itu masiro? Keluar dari rumah, keluar dari rumah bersama-sama untuk mendakwahkan Islam, itu masiro itu. Jadi pertanyaannya, ada dalilnya nggak? Ada dalilnya, kenapa nggak ada? Jadi kalau itu dikatakan bid'ah, gitu, maka yang mengatakan bid'ah itu yang sah, ngono dalile kok. Yuk bener memang nggak ada. Rasulullah tidak pernah mengatakan dalam hadisnya bahwa Rasulullah itu demo, nggak begitu. Disebut dengan sunnah Rasulullah itu apa sih? Perbuatan, perkataan, diamnya Rasulullah, kan begitu. Kalau yang membentuk barisan tadi itu terkategori apa? Perbuatan. Jadi termasuk sunnah ora? Ya sunnah. Jadi ada dalilnya enggak? Ono. Yang mengatakan gak ono, gak ngerti, ya. Nek gak ngerti yo gak apa-apa, maklum gak ngerti. Yang kedua, bugot itu. Wah, ngeri sekali katanya ini kan gitu. Bugot. Apa sih bugot? Memberontak. Ngerti nggak dikatakan pemberontak itu apa? Orang yang tidak tunduk dan patuh kepada pemimpin, imam, khalifah, maka dia dianggap sebagai bugot, memberontak. Jadi kalau dia tidak mau tunduk dan patuh kepada imam, kepada khalifah, maka dia dianggap sebagai bugot. Pertanyaannya, Allah juga mengatakan dalam sebuah ayat di mana Allah SWT berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri, pemimpin di antara kalian. Ini syarat, bos. Apa itu syarat? Kita mentaati ulil amri itu ketika ulil amrinya atiullaha wa atiur rasul. Jadi kalau pimpinan kita itu mentaati Allah dan Rasulnya, maka tadi orang yang beriman jawabannya adalah sami'na wa ata'na, harus mentaatinya. Pertanyaannya, ulil amrinya menyalahi aturannya Allah? Lu masuk ditaati, ngono ceritanya. Ya gak bisa. Sehingga tindakan kita bukan dikatakan sebagai bugot, itu salah. Sing bener apa tak? Sing bener itu dikatakan sebagai menasehati penguasa. Bahasanya saya lupa ya. Apa? Kan kita punya kewajiban untuk menasehati itu loh. Nah, saya lali lah buka mana kita
Geleng-geleng kok saya pelani. Jadi kita itu dalam rangka apa? Menasihati itu, menasihati agar apa? Agar penguasa itu mengikuti syariat Islam, gitu loh. Lu tadi aksi bela Palestina kan nggak ada hubungannya dengan syariat Islam. Lu ya ada. Lu kenapa kok nggak ono kita? Umat Islam itu bersaudara. Sesama Islam, sesama Muslim itu bersaudara. Betul nggak? Saudara kita di Gaza sana itu lagi diserang. Maka tugas kita, wahai penguasa yang kamu mengaku Muslim, bantulah saudara kita. Itu syariat Islam nggak? Nah itu syariat Islam. Kita mengingatkan kepada mereka untuk mengikuti syariat Allah. Itu saudaramu, tolongan. Ngono loh. Nah, begitu ceritanya. Nah nanti kalau kita ceritakan banyak yang soal kenapa kok penguasa yang kita seru, kenapa kok gak ustadz wae, kenapa gak kenapa gak tetangga warga sekitar. Ya warga sekitar mbok seru ngono kae ya tetep gak karo le kan gitu. Oh, saudaraku tetangga kita, ayo kita bantu, Palestina kita bantu. Ya gak ngefek le. Meskipun DM mau berangkat ke sana enggak? Ya enggak. Kalaupun berangkat ke sana menurut saya ya enggak perlu berangkat ke sana. Loh kenapa enggak perlu kan? Ingat ya. Masuk ke medan jihad itu harus izin sama komandan jihadnya. Kalau sampai masuk tanpa izin komandan jihad itu melanggar hukum syariat ini. Kenapa? Sampai akan merusak strategi dan rencana komandan jihad itu. Sampai gak iso nembak, gak iso perang, terus masuk ke sana. Akhirnya wong kono kalah kabut karena nyelamati sampai yang gagal malahan. Ngono ceritanya. Loh kenapa yang diseru penguasa? Loh penguasa itu punya kendali atas militer dan militer punya strategi ketika bertempur, punya peralatan terlatih. Dan yang bisa mengirimkan mereka ke sana itu hanya penguasa, makanya yang diseru penguasa. Ngono ceritanya. Yang nyelone sampai kok gak ngaruh lek ngono ceritanya. Makanya kudu penguasa, karena penguasa itu yang diseru karena mereka punya kekuatan, punya perintah, punya wewenang, dan yang diseru itu mereka yang sudah punya senjata, yang sudah dilatih, yang sudah jago, tahu strategi. Jadi mereka misalkan dikirim ke sana, itu tinggal ditoto wae karo wong kono. Oh ya sampean nanti jogo kene ya, nanti strateginya begini-begini. Oh ya aku paham strategi kowe ngono, karena aku pernah dilatih. Sampean, kok ngene-ngene lho. Lho ya opo carane nembak? Ya opo carane? Wah, wis. Gitu. Kayak numpak mobil ngono kae kan. Iki masane opo? Baru ngene-ngene wis jedor ngene-ngene. Nah itu maksudnya ya kayak gitu. Maka terlalu berlebihan kalau dikatakan itu sebagai bohong. Ya, Allah alam bisawab. Itulah jawaban saya. Ini karena sudah malam. Mungkin saya cukupkan ya. Gitu. Monggo, Alhamdulillah pada malam ini lancar ya. Pertanyaan dan materi juga sangat berat ya. Jadi untuk memahaminya kita perlu mengkaji juga bersama-sama terus. Alhamdulillah Tirsa pada malam ini kita tutup dengan istighfar 3 kali dan penutup majelis. Dari saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.